Ada beberapa keputusan penting dalam kehidupan. Tadi Kotim udah bilang, pertama keputusan itu adalah dalam hal menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Kenapa kita pilih Tuhan Yesus? Karena kita melihat kalau ditimbang-timbang mana lebih berat dosa kita atau amal ibadah, kita ngelihat dosa kita lebih berat. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Amin ya, saudara-saudara semua. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Pilihan pertama yang kita paling perlu putuskan itu adalah kelahiran baru. Memutuskan Yesus sebagai juru selamat kita. Pilihan yang ketiga, saya udah bukakan sedikit, ini yang ke satu. Itu seperti yang dibilang Kotim tadi. Pernikahan, itu keputusan kedua yang terpenting di dalam hidup kita. Ya, maksudnya kedua tuh penting banget. Saya waktu dulu mau menikah, sempat ngobrol di gereja, di suatu pelayanan di Kosambi situ. Terus saya cerita, doakan saya mau menikah. Terus ada saudara yang senior di situ bilang, oh, saudara Efri mau menikah ya? Iya, saya bilang. Itu tikungan tajam. Apa tuh tikungan tajam? Saya mau bicara menikah, kenapa pakai tikungan tajam gitu? Apa dia tahu saya naik motor gitu? Kok bilang tikungan tajam? Nah, kebetulan ada teman saya, saudara seiman saya. Eta free, maksudnya, amun lain pembalap mah moal bisa mengkol. Abus ka jurang. Oh, begitu maksudnya. Artinya begini, rekan-rekan sekalian. Kalau kita gagal dalam perkara pernikahan dan teman hidup ini, kadang kita bisa menjauh dari Tuhan, hidup dalam kekecewaan dan sebagainya. Nah, selain pernikahan, keputusan kedua yang penting dalam kehidupan itu adalah visi panggilan dalam hidup. Visi panggilan dalam hidup. Kenapa sih yang ini jadi penting gitu? Karena beberapa saudara seiman, hamba-hamba Tuhan, mereka mendapatkan panggilan Tuhan itu sebelum punya teman hidup. Contohnya Hudson Taylor. Hudson Taylor itu mendapatkan panggilan untuk beban ke Cina sebelum dia punya pasangan. Siapa lagi contohnya? Contohnya Yusuf, boleh disebut. Dia semenjak awal dia tahu bahwa dia dipanggil untuk memeliharakan keluarganya. Itu sebelum dia punya pasangan kan? Terus siapa lagi kalau hamba Tuhan? Banyak ya. Saya bisa bilang Wasmini misal. Kalau hamba Tuhan yang modern ya, zaman-zaman sekarang di mana kita di generasi kita hidup. Dia mendapatkan panggilan Tuhan sebelum dia punya teman hidup. Siapa lagi? Kalau tokoh Alkitab, Musa. Waktu Musa dia berumur 40 tahun, dia sudah tahu ada visi dalam hidup dia bahwa dia akan membawa bangsanya keluar dari Mesir. Hanya dia mengerjakan dengan kekuatan sendiri sehingga akhirnya dia lari ke tanah Midian. Tapi dia punya panggilan itu sebelum dia berpasangan. Pada saat dia sudah berpasangan, dia diingatkan kembali tentang visi itu. Lalu dia bawa keluarganya masuk ke dalam visi itu. Ini dibahas sih. Satu visi, satu butir visi kalau nggak salah tadi sama Kotim. Jadi kita harus punya visi yang sama. Ada mungkin di antara rekan-rekan sekalian yang punya, saya ingin mengasihi Tuhan seumur hidup saya. Sementara pasangannya, saya juga ingin mengasihi Tuhan tapi biasa-biasa aja. Nah, kalau mereka barengan, nggak satu visi, dan mereka terus kekeh dengan panggilan dan pikirannya masing-masing, itu akan bermasalah di dalam pernikahan mereka. Itu sebabnya yang kedua ini penting, visi dan panggilan hidup. Dan keputusan yang ketiga yang terpenting dalam hidup kita itu adalah pernikahan. Pastikan visi sang pria sama dengan visi sang wanita. Waktu saya mau berdoa, terus saya sudah berdoa, sharing, ada seorang saudari, orang Cimahi ya. Saya bilang, saya berdoa buat seorang saudari, kan karena kami dekat, saya cerita rada bebas gitu. Saya berdoa buat seorang saudari, maksud saya istri saya ya. Saya akan cerita bagaimana panggilan Tuhan di dalam hidup saya punya kerinduan apa, saya mau cerita. Nah, si orang Cimahi ini baik banget, ini perempuan, dia bilang, jangan kok, nanti aja kalau udah jadian gitu.
takutnya dia nggak mau gitu. Dan itu pernah terjadi rekan-rekan. Jadi saya pernah menyatakan, saya pernah ditolak juga ya. Saya pernah menyatakan pada seorang saudari, terus begitu dia jawabnya gini, setelah dia 1,5 bulan 2 bulan dia berdoa, dia bilang, aduh kok gimana ya, saya nggak ada perasaan apa-apa. Oke lah, terus begitu dia cerita sama pembimbingnya cerita sama saya, Pak Efri, misalnya namanya siapa ya, wanita gitu ya misalnya, Wati nggak mau sama Ko Efri itu gara-gara dia nggak siap kayaknya untuk mempunyai pasangan seorang hamba Tuhan. Oh begitu, saya pikir dia mengambil keputusan yang cocok, walaupun pedih ya. Tapi maksudnya saya ya benar lah, dia tahu gitu bahwa ini beda panggilan. Oke.